Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk ibadah pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tidak pernah meninggalkan buah ciptaan tangannya. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ini sudah di penghujung hampir di 2010 ya, khususnya di bulan Oktober sudah di penghujung, bahkan 2 bulan lagi sudah di penghujung 2000. Dan sejak dari awal tahun, mungkin bulan-bulan ketiga, kita mengalami pandemi dan sedemikian rupa sehingga sulit sekali kita bergerak. Namun yang saya syukuri adalah kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Saya percaya jemaat Tuhan dimanapun kita berada saat hari ini, di rumah kita masing-masing, kita masih didapati sehat, kuat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan biarlah rasa syukur kita naikkan lewat pujian pengagungan kita pada hari ini, pada ibadah ini. Dan saya percaya hadirat Tuhan kita akan nikmati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Saya mau kita semua jemaat Tuhan yang ada dimanapun kita saat ini berada, mari kita mulai menyembah, kita bermazmur bagi Tuhan. Naikkan pujian kita, naikkan kata-kata syukur kita kepada Tuhan, bahwasanya Dia baik, Dia Allah yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Kita naikkan syukur kita, naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau telah menuntun hidup kami, Kau menjaga hidup kami hingga saat ini. Sebagaimana kami ada, Kau baik Tuhan. Kau Allah yang melindungi, Allah yang mencukupi, Allah yang menguatkan, Allah yang memberi penghiburan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Engkau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Oh, soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Kita mau memuji Tuhan, mau meninggikan Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita percaya bahwa Tuhan akan melawan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya.
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. Haleluya. Oh soraklah haleluya. Oh soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Oh yes, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Mari dari awal kita pujikan lagu ini. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Yes. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kita akan pujian sekali lagi dari awal sebagai ucapan syukur kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yes. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada Yesus, hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh yes, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi
kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, haleluya. Oh, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Saya percaya hidup kita yang berarti ini karena kita berjalan sesuai firman Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Oh yes. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, Kau sempurna
bersuara Engkau melalui hamba-Mu. Karena kami percaya firman-Mu lah yang terus menuntun kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih, segala puji hormat hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Shalom saudara, bersyukur kepada Tuhan kita boleh dipertemukan kembali. Terlebih lagi saya dilayakkan untuk boleh melayani saudara dalam menjelaskan firman Tuhan bagi saudara-saudara. Biarlah kita berdoa agar firman ini boleh menguatkan engkau dan saya untuk boleh menemukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ingin membaca firman-Mu, tetapi berkatilah kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, agar pikiran dan hati kami memahami firman-Mu, dan kami didorong untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bapa, kami seluruh jemaat mendukung hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam kelemahan, di dalam banyak kekurangannya, biarlah Engkau menguasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga baik pemberitaan maupun perkataannya tidak disampaikan dengan hikmat manusia yang meyakinkan, tapi justru dengan keyakinan akan kekuatan Roh-Mu, agar apa yang kami dengar mengubah kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami telah siap untuk mendengar firman-Mu. Karena itu berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pada saat ini pemberitaan firman Tuhan didasarkan dari Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Nehemia 1 ayat 1 sampai dengan 11. Saudara-saudara, yang menarik dari kisah ini adalah ketika Nehemia mengakhiri tulisannya dalam pasal 1 ini, dia memberikan satu kalimat keterangan, ketika itu aku ini juru minuman raja. Saudara, pertama kali saya membaca bagian ini saya bertanya, apa sih signifikansi Nehemia menjelaskan bahwa dirinya adalah juru minuman raja? Saudara, yang jelas juru minuman raja itu satu profesi, bukan? Sama dengan profesi pada masa kini seperti businessman, businesswoman, politician, dokter, dosen, pendidik, dan lain-lain, saudara. Nah, saudara, apakah profesi juru minuman raja itu profesi yang penting? Sampai Nehemia menjelaskan dirinya bahwa profesinya adalah juru minuman raja. Atau jangan-jangan, saudara, juru minuman raja itu sama dengan profesinya sederajat dengan juru parkir pada zaman sekarang, juru tulis, juru makam. Apakah serendah itu, saudara? Saudara, jangan salah, Yeremia ini disebut juru minuman raja, bukan juru minuman anak remaja, saudara. Seperti bartender, barista, peramu kopi, seperti chat time atau Thai tea. Juru minuman raja. Jadi orang yang spesial loh, saudara. Tidak setiap orang bisa bertemu dengan raja pada zaman apapun. Tetapi juru minuman raja, saudara, punya hak istimewa untuk bertemu dengan raja setiap hari. Dia bukan cuma orang yang ahli dalam bidang peramu minuman, tapi orang yang terpercaya. Dialah orang yang menentukan apakah satu minuman itu mengandung racun atau tidak. Dialah penjaga gawang daripada keselamatan dan kesehatan seorang raja, saudara. Nah, kita bertanya lagi, raja siapa yang diabdi oleh Nehemia? Raja Artasasta dari kerajaan Persia. Saudara, kerajaan Persia itu kerajaan yang adidaya. Kalau sekarang ini, saudara, sama dengan negara USA, Amerika, negara China atau Rusia, negara adijaya, superpower, saudara. Saudara, kerajaan Persia menjajah kerajaan Babel, menjajah kerajaan Israel, menjajah negara-negara lainnya, kerajaan-kerajaan lainnya, saudara. Bayangkan betapa besarnya kekuasaan kerajaan Persia yang rajanya adalah Artasasta. Dan dikatakan Nehemia adalah juru minuman raja ini.
Tapi cerita ini menjadi luar biasa, saudara. Kalau kita tahu siapakah Nehemia itu. Saudara, Nehemia adalah orang Yahudi yang dijajah oleh orang Persia. Ini luar biasa, ini aneh saudara. Bagaimana mungkin Nehemia orang jajahan Persia menjadi juru minuman raja yang menjajahnya? Apa raja tidak takut untuk diracuni oleh Nehemia, bangsa yang dijajahnya? Oh saudara, saya kira di sinilah letak keunikan daripada profesi Nehemia. Dia dipercaya. Nah, sekarang kita bisa bayangkan kepercayaan seorang raja atas tahta membawa kedudukan Nehemia begitu tingginya. Kekuasaannya begitu tingginya, income-nya begitu tingginya, saudara. Ini kalau sekarang sama dengan YouTuber yang sangat terkenal, saudara. Legend lah Nehemia pada saat itu. Orang kagum pada dia, generasi muda ingin seperti dia. Tetapi mari kita pikirkan, apakah hidup Nehemia berarti di mata Tuhan? Saya berani mengatakan tidak ada maknanya sama sekali bagi Tuhan. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena dia hidup asik untuk dirinya sendiri. Ia hidup asik untuk keluarganya sendiri. Dia tidak pernah memikirkan hidupnya berkaitan dengan Sang Pencipta, Allah, pencipta alam semesta yang menciptakan hidupnya dan yang memberikan fasilitas untuk dinikmati sebagai hak istimewa pada diri Nehemia. Hidupnya tidak ada sangkut pautnya dengan Sang Pencipta, saudara. Oh saudara, berapa banyak orang di dunia ini hidup melegenda dengan kekayaan yang luar biasa, pengaruhnya luar biasa. Baik itu seorang presiden, baik itu seorang raja, baik itu seorang pejabat, baik itu saudara, seorang bisnismen yang begitu kaya raya, yang setiap perkataannya menentukan mati hidup begitu banyak orang. Berapa banyak di dunia ini sama seperti Nehemia yang melegenda dan ingin sekali orang-orang menjadi seperti dia. Tapi boleh saya katakan, apakah hidup orang-orang itu mempunyai arti di mata Tuhan? Saya percaya tidak ada maknanya, saudara. Barangkali orang-orang seperti itu hanya memperhatikan dunianya, bisnisnya, kerajaannya, keuntungannya, keluarganya, mimpi indahnya. Tapi sama sekali dia tidak menyadari ada Tuhan penciptanya. Tidak, saudara. Kalau orang itu orang yang belum percaya, sama sekali dia tidak pernah memikirkan bahwa ada Allah. Apalagi Allah itu dikatakan adalah penciptanya. Mereka menolaknya. Saudara, setelah kematian datang pada orang-orang seperti itu, barangkali keterkejutan yang terbesar adalah, oh ada Engkau Tuhan, aku tidak tahu sama sekali. Tapi saya duga orang-orang besar itu juga sebagian adalah orang-orang percaya, saudara. Orang yang rajin beribadah tiap-tiap minggu. Orang yang rajin membaca Alkitab. Orang yang mengerti lagu-lagu pujian gereja dan sering menyanyikannya. Orang yang hafal ayat-ayat Alkitab. Tetapi di dalam kekuasaan yang besar, kepentingan yang besar, jabatan yang besar, income yang besar, saudara. Mereka tidak pernah berpikir bahwa hidup mereka diciptakan oleh Tuhan. Dan hidup harus memuliakan Tuhan. Tidak pernah kepikir. Baru setelah kematian datang, penghakiman tiba, baru mereka terkejut dan berkata kepada Tuhan, saya tidak tahu Tuhan bahwa hidup ini harus memuliakan Tuhan. Saudara, celaka bukan? Orang-orang seperti itu di mata Tuhan sangat-sangat tidak bermakna, saudara. Itulah sebabnya saya katakan, kehidupan Nehemia pun walaupun melegenda di antara anak muda Yahudi tidak bermakna sama sekali di hadapan Tuhan. Saudara, kapan hidup Nehemia mulai berarti? Sampai satu hari, saudara, makna hidupnya mulai berubah ketika dia bertemu dengan saudaranya yang bernama Hanani. Hanani yang baru pulang dari Yehuda, saudara, bersama dengan teman-temannya.
Lalu bertemu dengan Nehemia dan Nehemia bertanya bagaimana keadaan orang-orang Yahudi yang tinggal di Yehuda. Yang kerajaannya telah hancur puluhan tahun lamanya. Kemudian Hanani memberi laporan dan berkata demikian, saudara. Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, di daerah Yehuda, di Yerusalem, yang terhindar dari penawanan, artinya tidak ikut ditawan seperti Hanani, seperti Nehemia, saudara, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok-tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara, menurut laporan Hanani, bahwa orang-orang yang tidak ditawan pada saat penyerbuan bangsa Babel justru sekarang berada dalam keadaan yang begitu parahnya. Tembok-tembok Yerusalem itu telah terbongkar, pintu gerbangnya terbakar, padahal telah diserang puluhan tahun lamanya, saudara. Saudara, bagaimana reaksi Nehemia mendengar berita ini? Saya bayangkan, saudara, seharusnya reaksinya adalah Nehemia terpukau lalu melihat ke atas ke langit dan berkata, syukur kepada Tuhan. Dulu orang tuaku ditawan dari Yehuda dibawa ke Babel sampai aku sekarang boleh menjadi orang seperti ini. Dia bisa bersyukur kepada Tuhan untuk dirinya sendiri. Tapi apakah itu respon daripada Nehemia, saudara? Tidak, saudara. Di dalam ayat keempat dikatakan, ketika ku dengar berita ini, duduklah aku dengan menangis dan berkabung selama beberapa hari. Dia menangis, saudara. Kenapa dia menangis? Karena dia memperhatikan nasib bangsanya. Saudara, apa artinya tembok itu runtuh? Apa artinya gerbang-gerbang Yerusalem dan pintu-pintu Bait Allah itu terbakar? Saudara, kalau tembok-tembok Yerusalem itu telah runtuh, itu berarti sebagai satu bangsa berada dalam ancaman besar. Tidak ada pertahanan yang bisa menolong mereka dari serangan musuh. Setiap kali musuh ingin menjara, ingin menyerang, ingin membunuh mereka, mereka tidak punya pertahanan apa-apa karena tembok itu telah runtuh. Saudara, tembok runtuh juga membuka jalan bagi bangsa-bangsa asing masuk dan bergaul dengan Israel. Bisa saja karena mereka bergaul dengan bangsa-bangsa asing penyembah berhala, maka Israel tidak bisa mempertahankan iman yang sejati. Hidup di dalam Taurat yang Tuhan tentukan. Bisa terjadi kawin campur, saudara. Bisa terjadi sinkritisme. Sehingga Israel tidak lagi menyembah Allah, Yehova, tapi bercampur baur dengan dewa-dewa bangsa asing. Terlebih lagi ketika Hanani berkata mereka hidup dalam keadaan tercela. Saudara-saudara, laporan Hanani ini bisa ditafsirkan dua hal, saudara. Yang pertama, bangsa ini tercela di mata bangsa-bangsa lain. Sudah tidak dihormati. Tidak seperti pada waktu zaman Salomo, zaman Daud yang begitu dikayanya. Tapi sekarang mereka telah menjadi bangsa yang inferior. Bangsa yang tidak dihormati, bangsa yang telah tercela di mata bangsa asing. Tetapi ada pengertian kedua, saudara. Bahwa bangsa yang tercela berarti kehidupan umat Allah yang disebut Israel telah rusak secara moral. Tidak lagi memelihara iman yang sejati, yang menyembah Allah Yehova, saudara. Inilah yang mendukakan Nehemia, saudara. Inilah yang membuat Nehemia menangis, seolah-olah dia tidak punya kekuatan lagi. Karena hatinya begitu miris memperhatikan nasib bangsanya. Saudara, sebenarnya apa yang disedihkan oleh Nehemia? Dia sedih karena dia sadar sebagai orang Yahudi bahwa bangsanya adalah umat pilihan Tuhan yang bermula dari Abraham. Dan Allah telah menjanjikan kepada Abraham bahwa dari keturunannya, saudara, satu kali kelak seluruh bangsa akan mendapat berkat.
Saudara, saya yakin di dalam kepala Nehemia dia tidak pernah terpikir bahwa berkat untuk menjadi berkat seluruh bangsa atas keturunan Abraham yang dimaksud adalah Sang Mesias, Yesus Kristus namanya. Nehemia belum tahu bahwa Yesuslah yang dimaksud. Tapi dia yakin, saudara, bahwa bangsanya adalah bangsa pilihan Tuhan, di mana seluruh bangsa akan mendapat berkat. Saudara, disinilah dia menjadi sedih. Kalau bangsanya bergaul dengan bangsa asing dan kawin campur dan menjadi penyembah berhala, satu kali kelak yang namanya bangsa Israel itu akan punah dari dunia ini. Kalau bangsa Israel punah dari dunia ini, bagaimana mungkin bangsanya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di seluruh dunia ini, saudara? Inilah yang mengundang kesedihan Nehemia. Dia tidak lagi bangga pada istilah atau jabatan juru minuman raja. Dia tidak lagi berpikir tentang penghasilan dan kedudukannya. Dia menangis dan berkabung di hadapan Tuhan, saudara. Sampai akhirnya Nehemia memutuskan untuk keluar dari zona nyamannya. Dia berdoa kepada Tuhan agar dia mendapat izin daripada Raja Artasasta untuk datang ke Yehuda, membangun tembok Yerusalem dan mendirikan bait Allah kembali. Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah kehidupan Nehemia mulai masuk dalam rencana Allah. Mulai terlibat di dalam desain Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel, yang pada akhirnya akan berujung keselamatan pada bangsa-bangsa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Nehemia menggabungkan dirinya dengan rencana Tuhan untuk menyelamatkan seluruh dunia ini, hidupnya tak pernah bermakna di hadapan Tuhan. Saudara, begitu juga dengan hidup kita. Sebesar apapun engkau dan saya, sehebat apapun kita dalam dunia ini, seluar biasa apapun melegendanya kita di mata orang, dan luar biasanya kita di mata orang, hidup kita tidak bermakna sebelum kita mengaitkan diri kita dengan rencana Allah menyelamatkan manusia di dunia ini. Dengan grand narasi yang telah Allah desain, keselamatan di dalam Yesus, hidup kita tidak bermakna sebelum kita mengaitkan dengan grand narasi yang Allah punya dalam menyelamatkan manusia ini di dalam Yesus Kristus. Saudara, perhatikan, setiap benda yang diciptakan oleh pembuatnya atau penciptanya pasti punya tujuan, bukan? Saudara, sebuah arloji diciptakan untuk menunjukkan waktu bagi manusia. Sebuah rumah diciptakan untuk tempat tinggal manusia. Sebuah AC diciptakan untuk mendinginkan dan memberi rasa nyaman pada manusia. Sebuah HP diciptakan untuk komunikasi, untuk mempercepat komunikasi manusia. Segala sesuatu yang diciptakan oleh pembuatnya pasti ada tujuannya. Saudara, pernahkah saudara bertanya pada diri saudara sendiri dan kepada Tuhan, untuk apa engkau dan saya diciptakan? Pasti ada satu reason, bukan? Tidak mungkin kita ada tanpa maksud Tuhan menciptakan kita. Barangkali ada saudara yang berkata, wah Pak, saya nggak mikir-mikirin seperti itulah Pak. Pokoknya hidup saya jalani, saya bekerja, saya menghasilkan uang untuk keamanan keluarga saya. Saya hidup bagi anak-anak saya, bagi istri saya hidup bagi keluarga saya. Oh saudara, sesederhana itukah? Oh saudara, hanya seperti itukah maksud Tuhan menciptakan kita? Saudara, sangat menarik sekali. Ada beberapa lagu saudara, baik yang sekuler maupun di dalam kekristenan, khususnya ketika pertemuan pasutri-pasutri Kristen, saya mendapati ada 1-2 lagu saudara yang berkata liriknya seperti ini. Aku diciptakan hanya untukmu. Misalnya seorang suami memegang tangan istrinya, lalu menatap sembari menyanyi, aku diciptakan hanya untukmu. Lalu sang istri saudara yang memegang tangan suaminya juga akan membalas dengan lagu yang sama, aku diciptakan juga hanya untukmu.
Oh, nampaknya indah dan romantis. Seperti lagu-lagu sekuler, lagu duniawi, di mana dua orang duet, pria dan wanita, menyanyikan dengan lirik yang sama. Aku diciptakan hanya untukmu. Lalu sang wanita berkata, aku juga diciptakan hanya untukmu. Saudara, lirik yang menggelitik karena kebenarannya harus kita kritisi. Betulkah ada manusia diciptakan untuk manusia lainnya? Betulkah? Saudara, tidak salah kalau kita memelihara istri kita, keluarga kita, anak-anak kita, memberi jaminan hidup kepada mereka. Tapi pertanyaan saya, betulkah kita sebagai suami diciptakan untuk keluarga kita? Untuk teman hidup kita, hanya sebatas itu? Betulkah seorang istri berkata bahwa saya diciptakan Tuhan hanya untuk suami dan anak-anak saya? Tujuan hidup saya hanya itu. Betulkah saudara, orang tua boleh berkata, aku diciptakan untuk anak-anakku, membesarkan mereka, itulah tujuan hidupku. Mohon maaf saudara, andai kata pasangan kita meninggal dunia, andai kata anak-anak kita telah pergi dari rumah tangga kita, karena mereka telah dewasa, karena mereka telah menikah, apakah tujuan hidup kita sudah selesai? Kalau sudah selesai berarti sisa hidup kita hidup tanpa tujuan, bukan? Pertanyaan yang mendasar yang tadi saya katakan, benar gak ada manusia diciptakan untuk manusia lainnya? Saudara, hanya Alkitab yang bisa menjawab itu. Kolose 1 ayat 16 berkata demikian saudara. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, Tuhan. Dan untuk Dia, Tuhan. Saudara, ternyata hidup kita bukan diciptakan untuk keluarga kita, kerajaan bisnis kita, memenuhi mimpi-mimpi indah kita atau ambisi kita. Bukan saudara. Hidup kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Inilah yang harus kita mengerti. Inilah yang harus kita pegang seumur hidup kita ada. Kita harus memegang satu hal, satu prinsip yang tidak boleh hilang. Aku diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Our life is not about us, saudara, but about God. Kehidupan kita bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Kisah cerita hidup kita bukan tentang kita, untuk nama baik kita, tapi untuk nama baik Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita bukan 90% tentang kita, 10% tentang Tuhan. Bukan sama sekali. Hidup kita adalah 100% tentang Tuhan dan tentang kemuliaannya yang hadir dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus meninggalkan zona nyamannya di surga untuk datang ke dalam dunia yang penuh dengan dosa, yang siap akan mencaci maki dia, menangkap dia, menyalibkan dia, membunuh dia. Dia tetap tinggalkan zona nyaman itu. Untuk apa saudara? Hanya datang untuk dipermalukan, hanya datang untuk dicaci, hanya datang untuk disiksa sampai mati. Dia datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dia datang untuk membuat engkau tertebus dengan penebusannya. Dia datang untuk membuat engkau dan saya mengalami pembaharuan. Di dalam spiritualitas kita menjadi ciptaan baru. Dia rela menebus seluruh hukuman dosa yang harus ditimpakan Allah kepadamu dan kepadaku. Dia keluar dari zona nyaman itu untuk menyelamatkan engkau dan saya. Dia yang kaya menjadi miskin, agar kita yang miskin diperkaya oleh pengorbanannya. Jelas bukan perkaya soal materi saudara, tapi kembali pembaharuan spiritual, pembaharuan hidup untuk kita mengerti bahwa kita diciptakan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ada banyak orang besar di dalam dunia ini yang tercatat dalam sejarah. Pengaruhnya luar biasa. Perkataannya luar biasa. Hidupnya luar biasa, menjadi kekaguman orang. Kekuasaan yang ada atau yang pernah ada di tangan mereka sangat-sangat mempengaruhi dunia ini. Tapi setelah mereka meninggal dunia, apakah kehidupan mereka bermakna? Bagi kita yang mengerti firman Tuhan, kita bisa berkata, tidak ada makna. Tidak ada makna. Kecuali mereka telah melihat Sang Pencipta dan mengaitkan hidup mereka kepada grand narasi Allah untuk menyelamatkan isi seluruh dunia di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, siapakah yang belum mengenal The Great Alexander, Hitler, Stalin, Mao Zedong? Siapa yang belum mengenal Bapak Presiden kita almarhum Pak Soeharto? Siapa yang tidak mengenal Lee Kuan Yew? Siapa yang belum mengenal Steve Jobs? Orang-orang yang luar biasa. Tapi apakah hidup mereka bermakna di mata Tuhan? Kita yang mengerti Alkitab, kita yang mengerti firman Tuhan akan menjadi satu tanda tanya besar. Apakah hidup mereka bermakna di mata Tuhan? Saudara, akankah kita menjadi orang-orang yang menyusul pada orang-orang yang saya sebutkan ini? Yang hidup hanya menjadi legenda tapi tidak bermakna di hadapan Tuhan. Yang hidup hanya untuk berprofesi dirinya sendiri. Yang hidup hanya untuk mewujudkan mimpi-mimpi indahnya sendiri dan dikagumi orang. Apakah hanya sebatas itu tujuan hidup saudara? Oh saudara yang dikasihi Tuhan, ada rencana agung Allah menciptakan engkau dan saya dalam dunia ini. Kemuliaan Dia. Dan hidup bagi kemuliaan Dia tidak akan pernah bisa tercapai sebelum kita mengaitkan hidup kita dengan rencana besar Allah untuk menyelamatkan dunia ini di dalam Yesus Kristus. Apapun profesimu dan apapun profesiku, kita harus mengaitkan profesi kita dan hidup kita dengan rencana besar Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Di dalam Yesus Kristus yang telah meninggalkan zona nyamannya untuk menyelamatkan manusia. Apapun profesimu, apapun profesiku. Oh saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mempersembahkan seluruh diri kita. Apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, apapun profesi kita untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita menjadi dokter, biarlah kita menjadi dokter untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita menjadi pengajar, pendidik, biarlah kita menjadi pengajar dan pendidik untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita menjadi politisi, biarlah kita menjadi politisi untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita menjadi bisnismen, biarlah kita menjadi bisnismen untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, apapun profesi kita, biarlah kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam profesi itu kita mengabdi kepada Tuhan. Di dalam profesi itu kita memuliakan Dia. Dengan cara apa? Dengan cara setiap kali kita melakukan pekerjaan itu. Setiap kali kita melakukan bisnis kita. Setiap kali kita melakukan keputusan-keputusan kita. Keputusan-keputusan kita selalu kita kaitkan dengan rencana agung Allah. Menyelamatkan manusia yang dalam dosa ini. Di dalam Kristus Yesus yang telah mempersembahkan dirinya sebagai penebus dosa manusia. Saudara, pada satu kali dikisahkan ada seorang yang baru saja menjadi Kristen. Lalu bertemu dengan Martin Luther. Dia mengejar Martin Luther dan berkata, "Pastor, bolehkah saya berbicara pada engkau beberapa saat saja?" Martin Luther tersenyum dan berkata, "Apa yang engkau ingin bicarakan?" "Saya baru saja mengenal Yesus. Saya baru saja percaya Yesus. Saya mengalami kelahiran baru. Lalu saya ingin bertanya pada pastor," katanya. "Apa yang saya harus perbuat untuk memuliakan Dia?" Saudara tahu apa yang dibayangkan oleh orang ini? Apa yang ingin didengar dari jawaban Martin Luther? Dia ingin sekali Martin Luther mengatakan, "Tinggalkan pekerjaanmu. Jadilah seorang pastor, biarawan. Disitulah kehidupan menjadi kehidupan yang mulia bagi Tuhan." Tapi bukan itu yang dia dengar, saudara. Padahal itu yang dia inginkan. Menjadi seorang biarawan. Saudara, dia sudah membayangkan menjadi seorang biarawan itu dihormati orang, dikagumi orang. Dia membagi roti dan anggur kepada jemaat di dalam komuni.
Oh, saudara-saudara, pada saat itu orang benar-benar menganggap luar biasa pastor itu, saudara. Seperti orang naik tangga yang makin lama makin tinggi, kedudukan seorang pastor itu selangkah lagi akan bertemu dengan Tuhan, saudara. Tapi apa jawaban Martin Luther? Dia menatap orang itu dan berkata, apa pekerjaanmu? Lalu orang itu berkata, saya pembuat sepatu. Martin Luther berkata, kalau begitu, buatlah sepatu yang baik-baik dan jualah dengan harga pantas. Lalu dia membalikan dirinya meninggalkan orang itu. Saudara, apa artinya? Buatlah sepatu baik-baik dan jualah dengan harga yang pantas. Saudara-saudara, Martin Luther ingin mengatakan untuk hidup memuliakan nama Tuhan, tidak perlu menjadi seorang pastor, tidak perlu menjadi seorang pendeta, tidak perlu masuk seminari Alkitab, tidak perlu masuk STT. Tapi biarlah segala profesi dipakai Tuhan dan kita serahkan kepada Tuhan untuk memuliakan Dia. Kalau memang panggilan kita menjadi seorang pendeta, serahkan dirimu menjadi seorang pendeta. Tapi ada banyak pendeta yang tidak memuliakan Tuhan. Wujudnya adalah pendeta, wujudnya pastor. Tetapi sebetulnya sedang membangun mimpi indahnya sendiri. Kerajaannya sendiri. Tidak pernah mengaitkan hidup dengan rencana agung Tuhan. Yang menyelamatkan manusia berdosa di dalam pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Saudara, ada banyak penginjilan saudara dilakukan untuk membesarkan gereja masing-masing. Bukan untuk maksud memuliakan Tuhan. Bedakan itu secara jelas. Saudara, kalau kita menjadi hamba Tuhan, seumur hidup seperti apapun kita menjadi hamba Tuhan, ingatlah, kita dipanggil Tuhan, kita diciptakan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita bukan tentang kita. Saudara, dalam perkataan Martin Luther ini mau menyiratkan apapun profesi kita, hiduplah bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, mari kita pergi menjadi terang di sudut kita masing-masing. Entah engkau seorang pengajar, seorang pendidik, entah engkau seorang arsitek, engkau seorang insinyur, entah engkau juga seorang businessman, businesswoman, engkau entah seorang ASN, apapun yang Tuhan beri kepadamu dan kepadaku, kita persembahkan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara, hidup kita akan berarti pada saat kita mulai mengaitkan hidup kita, profesi kita, privilege yang Tuhan berikan di dalam dunia ini, yang telah kita capai, kita kaitkan dengan rencana agung Allah yang ingin menyelamatkan manusia di dalam Kristus Yesus. Sebelum itu, hidup kita tak akan pernah punya arti. Sampai kita meninggal dunia, sampai kita di hadapan Tuhan, hidup kita tak bermeaning. Saudara, biarlah kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, buatlah aku menjadi terangmu dimanapun aku berada. Biar kemuliaan-Mu, biar nama-Mu dimuliakan oleh orang-orang yang mengenal aku. Saudara, jadilah terang di sudut masing-masing. Muliakanlah Bapa dengan segala perbuatan kita, profesi kita, kedudukan kita, kekayaan kita, kepandaian kita. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah nama Bapa dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Kami telah memahaminya. Biarlah Roh Kudus-Mu menjabarkannya dalam hidup kami. Dan kami hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Tolong bantu kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menguatkan hidup kami, yang mengarahkan kami untuk melangkah lebih tepat lagi. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Kami mau memberi dari berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kami. Kiranya ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri yang terbaik bagimu
jiwaku. Puji nama Tuhan, setelah kita boleh memberikan persembahan kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan yang telah menciptakan kami, Tuhan yang telah merancang dan menciptakan Nehemia. Tuhan punya maksud yang indah. Tuhan punya rencana yang besar bagi kami. Tuhan, kami berdoa bagi setiap hidup kami di dalam dunia ini. Kami boleh dipakai bagi alat-Mu, bagi kerajaan-Mu, supaya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Tuhan, biarlah hidup kami selama kami berada di dalam dunia ini boleh berarti, boleh mengikuti rencana-Mu, boleh mengikuti kehendak-Mu. Itulah hal yang terindah yang boleh kami rasakan dan kami miliki. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Beni Solihin. Tuhan memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati IPM, Indonesia Preaching Ministry, supaya boleh menjadi berkat bagi banyak gereja, bagi banyak hamba Tuhan di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga membawa persembahan kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami memberikan dengan segala ucapan syukur. Kami percaya Tuhan senantiasa memelihara kami, memberkati kami, dan tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi setiap keluarga pada saat ini, suami, istri, anak-anak, orang tua, anak-anak. Tuhan memberkati kami, baik secara jasmani, secara rohani, dan biarlah kami tidak kehilangan damai sejahtera-Mu. Kami tidak kehilangan kasih karunia-Mu, sekalipun di dalam situasi pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengingat di dalam doa bagi hamba-Mu Nires Alfred yang pada saat ini pulang ke India untuk berobat ke Bangalore, India. Kami berdoa supaya tangan pimpinan Tuhan menyertai dia dan keluarganya. Tuhan tahu apa yang dia butuhkan. Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup Bapak Nires Alfred. Kami menyerahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu, di dalam tangan kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan gereja kami Cimbuluit yang akan ibadah di tempat pada tanggal 8 November mendatang. Kami berdoa kiranya kami dipersiapkan untuk beribadah di tempat ini dengan protokol kesehatan yang harus kami ikuti di dalam masa pandemi ini, supaya kami boleh menjalankannya dengan baik dan kami tetap boleh mendapatkan berkat-berkat rohani daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dengan kasih setia, dengan perlindungannya, dengan pertolongannya kepada kami semua. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat
kepada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.